Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Seperti di beberapa video sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya singgung sedikit pembahasan di video sebelumnya, yaitu terkait dengan kebolehan pemberi hutang untuk menerima kelebihan pembayaran dari muqtarid. Kemudian di pembahasan paling akhir itu ada pembahasan antara muqtarid dan mukrid yang berselisih ya, yang berselisih. Jadi muqtarid memberikan kelebihan hutang, kemudian dia mendakwa bahwa yang diberikan itu dia menyangka bahwa hutangnya itu dia menyangka bahwa hutangnya sekian tapi ternyata kurang dari itu. Maka bila seperti itu di persidangan dia dituntut untuk bersumpah, dan dia kalau berani bersumpah maka dalam persidangan dia menang, artinya dia boleh mengambil kelebihan hutang yang dilunasi ke mukrid. Kemudian setelah itu kita akan membahas pengecualian dari kata bila syartin ini ya. Kata bila syartin ini. Jadi kemarin kan dijelaskan bahwa kemanfaatan itu bisa dimiliki mukrid kalau memang tidak ada pensyaratan di dalam akad ya. Tentunya kalau pengecualian atau tidak sesuai dengan syarat itu hukumnya akan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qardu bisyarti jarri naf'in li mukrid fafasidun. Jadi menghutangi dengan syarat menarik kemanfaatan kepada pemberi hutang itu akadnya fasid, akadnya rusak ya, akadnya rusak. Dan tentunya ini termasuk bagian dari riba, seperti yang dibahas di pembahasan riba dulu ya di awal-awal. Jadi selama ada kemanfaatan yang kembali kepada pemberi hutang atau mukrid dan kemanfaatan itu disepakati di dalam akad, ada di dalam akad, maka penghutangnya itu fasid ya, fasid, dan juga haram tentunya karena tergolong riba. Dan kemanfaatan ini tidak hanya kemanfaatan untuk muqtarid saja, untuk mukrid saja. Artinya andai kata kemanfaatan itu didapatkan oleh mukrid beserta dengan muqtarid itu sama saja. Intinya adalah di dalam hutang piutang itu tidak boleh ada kemanfaatan yang kembali ke mukrid saja atau mukrid bersama dengan muqtarid. Nah, di i'anah dijelaskan bahwa Ali Subur Malisi menjelaskan kerusakan akad ini kalau memang syarat itu disepakati di dalam akad, sehingga apabila andai kata ada mukrid dan muqtarid yang sepakat tapi di luar akad ya, kesepakatan itu tidak ada di dalam akad, maka ya hutangnya tidak masalah. Walaupun ada kemanfaatan tapi kemanfaatan itu tidak disepakati di dalam akad, itu tidak masalah. Kemudian ada juga alasan mengapa hal ini fasad ya. Diberi alasan dalam kitab i'anah bahwa qard atau menghutangi itu sebenarnya diperbolehkan itu karena irfak ya, maudhi'ul irfak. Irfak itu maksudnya tolong menolong. Jadi tolong menolong itu ya sukarela. Namanya orang menolong itu ya sukarela, membantu. Jadi menghutangi itu membantu. Lah, kalau ada syarat yang syarat yang menguntungkan sebelah pihak, yang menguntungkan mukrid, itu kan namanya tidak membantu. Jadi adanya kemanfaatan yang kembali ke mukrid itu berlawanan dengan tujuan awal dari menghutangi itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah irfak atau tolong menolong. Kalau dimanfaatkan itu kan namanya tidak tolong menolong. Tolong menolong itu ya sukarela. Kalau ada keuntungan dari sebelah pihak itu namanya tidak tolong menolong, sehingga
syariat tidak mengesahkan akad yang seperti ini. Kemudian alasan ya, alasan atau dalil. Alasan atau dalil dari keharaman ini adalah li khabari kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Ini ada hadis Nabi bersabda bahwa setiap utang piutang yang menarik pada kemanfaatan maka itu tergolong kategori riba. Maka itu tergolong kategori riba. Riba di sini maksudnya adalah riba al-qard ya, riba al-qard. Masuk kategori riba al-qard, riba yang ada dalam hutang piutang. Dan tentunya kalau tergolong riba ini hukumnya haram. Hanya saja hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif, tetapi walaupun dhaif wajib du'fahu maji'u maknahu an jam'in minas sahabah. Jadi hadis ini dhaif, tapi walaupun dhaif itu lemah ya. Kelemahan hadis ini itu diperkuat oleh hadis yang lain ya. Diperkuat oleh hadis yang lain yang semakna dengannya. Jadi banyak hadis yang redaksinya berbeda dengan ini tapi maknanya sama. Itu namanya makna maji'ul makna. Banyak hadis yang datang dari Nabi yang semakna dengan hadis ini, yang hadis itu bersumber dari segolongan sahabat ya. Sumbernya dari beberapa orang dari sahabat. Intinya walaupun hadis ini dhaif tapi bisa digunakan untuk acuan dalil, bisa digunakan untuk referensi. Sebab kelemahannya bisa dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian kalau ditilik di kitab yang lain itu ada penjelasan juga bahwa ternyata Imam Haramain berserta dengan muridnya yaitu Imam Ghazali itu mengkategorikan hadis ini sahih ya. Jadi walaupun dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan riwayatnya adalah riwayat dhaifah, riwayat yang lemah, tapi Imam Haramain dan Imam Ghazali mensahihkan hadis ini. Dan yang dimaksud dengan jam'un minas sahabah di sini adalah riwayat dari Al-Baihaqi. Jadi Al-Baihaqi meriwayatkan beberapa hadis yang redaksinya berbeda tapi satu makna dari sekelompok para sahabat. Wa minhul qardu liman yastajiru milkahu ay mathalan bi aktsara min qimatihi li ajlil qardi in waqa'a dzalika syarton id huwa khina idzin haramun ijma'an. Termasuk dari bagian riba qard adalah menghutangi kepada orang yang menyewakan ya, menyewakan barangnya dengan upah yang lebih tinggi. Al-qardu liman ya, dengan upah yang lebih tinggi li ajlil qardi karena dia telah menghutangkan. Jadi begini, contohnya begini. Saya menghutangi teman saya sekaligus menyewakan barang kepadanya. Saya menghutangi, jadi yastajiru ini menyewa ya. Begini rujuknya begini. Wa minhu al-qardu liman yastajiru. Yastajiru ini fa'ilnya man ya. Yastajiru fa'ilnya man. Milkahu ini hunya kembali ke mukrid ya. Milkahu kembalinya ke mukrid. Jadi di sini ada orang yang menghutangi sekaligus menyewakan sesuatu. Jadi misalkan saya punya mobil itu saya sewakan. Kemudian teman saya mau hutang ke saya, saya memberi syarat. Oke, aku hutangkan uang ini, tapi syaratnya kamu nanti menyewa mobil saya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kemanfaatannya itu kenaikan upah sewa, harga sewa yang lebih tinggi, menaikkan harga sewa karena menghutangi itu juga termasuk
kategori riba qarid kalau memang kesepakatan itu dilakukan di dalam akad. Kalau memang kesepakatan itu dilakukan di dalam akad. Ini berlaku pula untuk selain sewa ya. Jadi sewa ini sebatas contoh karena di sini kan ada kata masalan, cuman sebatas contoh. Jadi contoh yang lain, misalkan saya menjual sesuatu, saya jual motor, kemudian teman saya hutang ke saya, lalu saya bilang, saya mau menghutangimu dengan syarat motor ini kamu beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi harga lebih tinggi daripada harga standar karena pembeli menghutang ya, menghutang dari penjual. Itu juga termasuk kategori kemanfaatan yang tidak diperbolehkan, yang nanti bisa berkonsekuensi hukum hutang piutangnya menjadi riba sehingga hukumnya haram. In waqa'a dzalika syaraton, kalau memang itu disepakati di dalam akad. Id huwa haramun id huwa hina idzin haramun ijma'an. Jadi pokoknya setiap riba yang ada dalam utang piutang itu hukumnya haram, dan keharaman ini ulama sepakat. Wa illa kuriha indana. Kalau ada kemanfaatan tapi tidak dilakukan di dalam akad, itu hukumnya makruh menurut kita madzhab Syafi'i. Indana ini maksudnya madzhab Syafi'i. Wa haramun inda katsirin minal ulama, dan hukumnya haram menurut kebanyakan ulama. Qalahu As-Subki. Penjelasan ini dijelaskan oleh As-Subki. Jadi intinya kemanfaatan yang didapatkan oleh mukrid karena dia menghutangi itu paling minimalnya hukumnya makruh ya, paling minimal hukumnya makruh. Kalau hal itu disepakati di luar akad hukumnya makruh, tapi kalau disepakati di dalam akad hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan tetap haram ya. Katsirin minal ulama mengatakan tetap haram. Pokoknya menurut ulama yang kedua ini, walaupun di luar atau di dalam akad itu sama saja, seperti yang dijelaskan oleh As-Subki ini ya. Jadi intinya ya, kalau mau ada pengembalian ya nggak usah pakai syarat-syaratan segala lah, dari sukarela, dari muktarid saja. Kalau ada kesepakatan itu, walaupun menurut sebagian ulama mubah tapi makruh ya, tapi sebagian yang lain mengatakan tetap haram. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.